tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-muridnya yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda dan mujizat yang lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, supaya karena percaya kamu beroleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, selamat datang di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela ini. Bagi saudara-saudara yang lain balik pulang mudik, yang juga dari mereka yang tidak biasa misa, sekarang ini baru misa dibuka. Dan silakan mereka datang ke sini. Ajaklah saudara-saudara yang lain, teman-temannya, ajaklah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena kita sudah mulai merayakan Paskah kebangkitan Tuhan yang hadir di sini. Saat Tuhan merayakan, Tuhan hadir dan Tuhan dalam tubuhnya yang mulia, Dia bangkit, maka gemparlah masyarakat saat itu. Mengapa gempar? Karena ada manusia yang bangkit mulia. Tidak ada manusia yang bangkit, hanya Tuhan yang bangkit. Kalau Yesus adalah bangkit, maka Yesus adalah Tuhan. Logika sederhana seperti ini harus diterapkan dalam diri Yesus, manusia sekaligus Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana manusia yang bangkit?
Yaitu ketika mereka berkumpul, pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dari mana ini datangnya tubuh ya Yesus ini? Tidak ada yang tahu. Yang jelas bahwa ketika mereka berkumpul dan berdoa, tidak ada Yesus. Tapi mereka sadar bahwa Yesus datang di dalam perkumpulan mereka. Lalu Yesus bersabda, damai sejahtera bagi kamu, atau damai bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah yang diwartakan oleh Yesus ketika bangkit mulia. Damai, damai, damai. Maka kita harus mewartakan damai. Ketika perkumpulan kelompok yang lain ketemu, harus mewartakan damai. Mungkin kita tidak biasa dengan salam-salam seperti ini. Kalau tetangga kita mengatakan Assalamualaikum, enak-enak. Tetapi kita tidak mempunyai salam yang paten. Mungkin Shalom, Shalom, dan sebagainya. Tapi untuk umat Katolik tidak akrab dengan Shalom. Cukup bagi kita adalah mewartakan intinya, yaitu membawa damai sejahtera. Mungkin selamat pagi, mungkin selamat siang, dan seterusnya. Tapi intinya kita membawa damai dalam perkumpulan kita. Ketemu orang damai, ketemu orang damai. Syukur di dalam keluarga kita juga ada. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama, selamat pagi papa. Anak bangun tidur kita sapa, selamat pagi. Ayo bangun, bangun. Hari sudah siang, mari jangan tidur melulu. Nanti dimakan tikus, ayo tidur. Mari, seperti itu salamnya. Lalu membawa damai dan kita merasakan damai itu. Buatlah sesuatu yang segar dalam keluarga, supaya nampak keluarga itu penuh damai. Jangan ketemu baru dibangunkan pagi-pagi langsung perang. Perang. Wah. Itu yang tidak baik dalam diri keluarga Katolik yang semacam itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika pintu terkunci, Yesus datang menyatakan damai. Dan apa yang selanjutnya diwartakan? Kalau dia diutus oleh Allah Bapa, sekarang saya mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kau ampuni dosanya, dosanya pun akan diampuni. Barang siapa dosanya tidak diampuni, dosanya pun tidak diampuni. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah rentetan setelah damai kita mengampuni dosa-dosa orang. Sekarang ini kita diutus oleh Yesus. Kalau kita bergaul dengan sesama kita, ini yang harus kita wartakan. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Siapa yang tidak mengampuni orang tuanya? Siapa yang tidak mengampuni istrinya, suaminya? Harus diampuni. Kesalahan apapun harus diampuni. Kita hanya bisa mengampuni. Jangan menghukum, jangan menghukum. Pengampunan tidak hanya 1 tahun sekali pada hari Idul Fitri besok minggu depan. Tetapi tiap hari kita mengampuni. Romo kalau dia itu bersalah terus, apakah harus diampuni? Ya, diampuni. Kita hanya bisa mengampuni. Karena Allah yang berhak atas pengampunan itu. Kita diberi Roh Kudus supaya bisa mengampuni itu. Roh Kudus itulah peran kita.
Kalau tidak bisa mengampuni, Roh Kudus ditanya, apakah ada dalam diri saya? Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan mampu berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu mengampuni. Kerahiman ilahi di sini. Kalau umat semuanya mau, bisa, bersedia mengampuni, inilah kerahiman ilahi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita selalu sedikit-sedikit marah, disenggol sedikit marah. Mengapa harus marah? Biarlah orang lain yang marah-marah seperti itu. Tapi kita diutus Yesus mulai sekarang harus mampu mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersiap siaga untuk kerahiman ilahi, yaitu mengampuni sesama kita. Dengan mengampuni maka kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Kita tidak membutuhkan rahmat-rahmat yang lain. Roh Kudus kita butuhkan agar kita bisa mengampuni saudara-saudara yang lain. Biasanya kalau sekali dua kali ngono bisa. Kalau musuh, waduh, gregeten. Nyenggol didik, waduh. Ayo nyenggol ketak. Nyenggol. Semuanya seperti itu. Mengapa harus keras-keras? Mengapa harus susah mengampuni? Padahal suami istri itu seia sekata, belahan jiwa, jantung hatiku. Kalau memuja-muja koyok yo-yo, engkaulah tiang yang bergulir dan saya adalah pelepahnya. Jantung hatiku dia. Tapi kalau salah sedikit langsung dikeplak. Salah sedikit keplak. Mengapa harus ngeplak ini? Salah sedikit pegat. Pegat, mengapa pegat? Bisa saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tolong ini diresapkan dalam hati semua orang, bahwa mengampuni supaya saya diampuni. Kalau saya tidak diampuni Tuhan, maka saya pun belum ada Roh Kudus dalam diri saya. Roh Kudus belum ada, maka roh kuda yang ada. Biarlah roh kuda menjingkrak untuk kita, liar untuk saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus siap sedia untuk mengampuni, karena bagaimanapun juga ini adalah minggu yang kita tunggu-tunggu, kerahiman ilahi, awal dari masa Paskah ini. Kita harus bisa mengampuni saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada umumnya Thomas yang disebut Didimus ini, itu disebut iman yang hanya biasa, iman yang hanya berdasarkan fakta. Mengapa Tuhan disentuh? Mengapa Tuhan diraba? Itu baru percaya, menyentuh dan meraba. Kalau tidak ada, bagaimana Tuhan diraba? Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana Tuhan bisa diraba? Maka dari itu, percaya itu perlu. Percaya perlu agar diri kita bisa mengalami Tuhan. Kita sering dalam hidup sehari-hari tidak menyentuh hal-hal yang memang di luar metafisik. Seperti angin. Angin itu tidak tersentuh. Bagaimana kita bisa melihat angin? Gas buang, ini gas buang. Entut, nah, ini tidak bisa melihat. Tapi kita percaya bahwa itu ada.
bahwa itu ada. Yang kedua, kita bisa melihat fakta. Kalau orang saya tadi naik mobil lalu melihat hal orang-orang memberi sedekah pada orang-orang yang lain di sepanjang Kertajaya sana siang hari, saya melihat, seperti itu. Lalu saya tergerak hati saya untuk ikut serta iba. Maka itulah Roh Kudus menggerakkan saya karena saya teringat akan hal itu. Saya kalau melihat orang sepedaan, saya teringat akan ketika kuliah sepedaan, 7 tahun sepedaan terus 7 tahun. Sama frater-frater yang lain juga 7 tahun. Yang jadi romo 7 tahun. Sepedaan, kalau melihat orang sepedaan maka terenyuh. Kalau sepeda saya iringi di belakangnya. Kreot, aduh ya rek suwine. Sabar saya dilatih sabar. Melihat hal seperti itu saya teringat akan itu. Ini tidak ada dalam fakta, tidak kelihatan, tapi kita harus meneladan hal ini. Yang ketiga, saya refleksi, saya meditasi, lalu tumbuh ingatan saya. Ingin berbuat baik, ingin bersemangat, ingin melakukan hal-hal itu. Kenyataan bahwa Tuhan tidak muncul dalam benak saya, tapi refleksi saya mengatakan ini harus kita lakukan. Dan yang terakhir, bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam diri kita, selalu menyiangi kita, mengarungi hidup kita. Maka orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus selalu hidup dalam damai, hidup penuh kedamaian, lalu melakukan tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan, karena dibisiki terus, dibimbing terus, di kemana-mana dia dibimbing Tuhan. Keluarga, masyarakat, dan lingkungan wilayah harus disertai semacam itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun kita tidak percaya, tapi banyak fakta yang menunjukkan bahwa kita percaya akan adanya Roh Kudus yang selalu membimbing kita menuju kedamaian. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dianugerahi kekuatan untuk berani bersaksi bahwa kerahiman ilahi sungguh-sungguh hadir dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin.